Baba Diponegoro bagian 4. Masa kecil Jaka Tingkir dan kisah Ki Ageng Selo menangkap petir. Alkisah, di negeri Demak, Sultan Demak Raden Patah sudah mangkat. Yang menggantikan sebagai sultan adalah sang putra yang bernama Pangeran Trenggana, yang menjadi patih Kyai Wonosalam, penghulu di Jabat Sunan Kudus. Ada keturunan dari Prabu Brawijaya di Tingkir dan Pengging. Yang berada di Tingkir bernama Kepu Kanigara, yang di Pengging bernama Kepu Kenanga. Sudah lama Ki Ageng Pengging Kepu Kenanga tidak mau menghadap ke Demak. Sultan Demak sangat bersedih karena itu. Pada suatu hari, Ki Ageng Tingkir Kepu Kanigara berkunjung ke Pengging untuk mengabarkan keselamatan Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Tingkir berkata, "Dinda, aku mendengar engkau sudah lama tidak menghadap ke Demak. Kalau engkau memang berani, jangan tanggung. Sekalian dirikan barisan untuk melawan Demak. Aku mustahil akan tega kepadamu. Kalau tanggung, justru akan membahayakan. Kalau sekalian berani melawan Demak, bisa kita persiapkan segalanya." Ki Ageng Pengging tidak menjawab, hanya tertunduk dan menangis. Pada saat itu, istri Ki Ageng Pengging sedang hamil tua. Pada malam itu, Ki Ageng Pengging menangkap pertunjukan wayang beber untuk menjamu kedatangan sang kakak, Ki Ageng Tingkir. Pada saat pertunjukan sedang berlangsung, Nyai Ageng Pengging melahirkan seorang putra lelaki. Bayi yang baru lahir kemudian diserahkan kepada sang uwak Kyai Ageng Tingkir. Kyai Ageng Tingkir memangku bayi tersebut dengan sukacita. "Dinda, anakmu ini aku beri nama Karebet," kata Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Pengging tak keberatan dengan nama itu. Setelah beberapa hari, Ki Ageng Tingkir pulang kembali ke desa Tingkir. Sepulang Ki Ageng Tingkir, Sultan Demak mengirim utusan ke Pengging, seorang pembesar Demak yang bernama Kyai Wanapala, yang berangkat. Namun 3 kali Ki Ageng Pengging dipanggil ke Demak, tidak juga menghadap. Setiap utusan datang hanya diberi tempo. Ki Ageng Tingkir mendengar kalau sang adik sudah 3 kali dipanggil ke Demak, tidak menghadap. Kyai sudah tahu apa yang bakal terjadi. Sangat sedih Ki Ageng Tingkir memikirkan keadaan sang adik, sehingga sakit dan menemui ajal. Nyai Ageng Tingkir kemudian memberitahu ke Pengging. Ki Ageng Pengging segera datang melayat. Di hadapan jenazah sang kakak, Ki Ageng sungkem dan berkata, "Semoga aku tidak lama-lama engkau tinggalkan di dunia, Kanda. Aku tak bisa hidup sendirian tanpamu." Setelah acara pemakaman selesai, Ki Ageng Pengging pulang. Ki Ageng Pengging lalu tenggelam dalam peribadatan. Tak mau lagi mengurusi perkara duniawi. Persoalan menghadap ke Demak pun ia abaikan. Di Demak, Kanjeng Sultan menunggu kedatangan Ki Ageng Pengging. Sudah 3 kali memberi janji akan menghadap, tapi tak kunjung dilaksanakan. Akhirnya Sultan Demak hilang kesabaran. Sultan lalu meminta Sunan Kudus untuk datang menghadap. Berkata Sultan Demak, "Kanda Sunan, padukan saya minta datang untuk memberi pendapat dalam perkara si bocah Pengging itu." Sunan Kudus berkata, "Kalau Anda izinkan, saya sendiri yang akan datang ke Pengging." Sultan berkata, "Baiklah Kanda, itu lebih baik." Sunan Kudus bersalaman dengan Sultan Demak, lalu keluar melaksanakan pekerjaan. Dengan diiringi 4 orang murid, Sunan Kudus sampai di Pengging. Sebelum masuk desa Pengging, mereka duduk berbincang di bawah pohon beringin. Sunan Kudus berkata kepada keempat muridnya, "Kalian berempat, tunggulah di sini. Aku akan masuk sendiri.
Kalau terjadi perselisihan, kalian pukul Bende Kiai Sima. Sunan Kudus lalu masuk ke desa Pengging. Sunan menuju pintu belakang rumah Ki Ageng Pengging. Pada saat itu, kebetulan ada seorang yang muncul dari pintu, hendak mengambil air. Kebetulan, ketika melihat ada orang seperti mengintip, orang itu bertanya, "Siapakah Anda? Mengapa berada di belakang pintu? Saya baru melihat orang dengan berbusana seperti Anda." Sunan Kudus menjawab, "Saya ingin bertemu Ki Ageng Pengging." Orang itu menjawab, "Tidak boleh, Ki Ageng baru berduka. 7 hari yang lalu sang kakak berpulang. Ki Ageng tidak mau keluar, hanya berdoa di biliknya. Saya tak berani melapor." Sunan Kudus berkata, "Tidak usah melapor. Saya datang dari langit, diutus oleh Tuhan yang agung. Langit biru rumahku." Si orang menjadi takut, lalu berbalik melapor kepada Ki Ageng Pengging. Apa yang Sunan Kudus katakan telah dilaporkan semua. Ki Ageng tersenyum dan berkata, "Cepat persilakan masuk orang dari langit itu." Sunan Kudus telah dipersilakan masuk ke dalam bilik dan bertemu Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus berkata, "Anakku Pengging, engkau dipanggil oleh Sunan Demak untuk menghadap." Ki Ageng Pengging menjawab pelan, "Saya hanya orang bermukim, tidak melakukan apapun." Kanjeng Sunan berkata, "Kalau engkau tak mau menghadap, pilihlah kehendak sang raja. Engkau mau di atas atau di bawah? Mau di luar atau di dalam?" Ki Ageng Pengging menjawab, "Kalau memilih di dalam, pasti syirik. Kalau memilih di luar, pasti sesat. Kalau memilih di atas, itu pasti sombong. Kalau memilih di bawah, itu keliru. Keempat arah menjadi kafir. Atas bawah, luar dalam, bukanlah milikku." Sunan Kudus berkata, "Engkau bicara demikian apakah sudah mantap?" Ki Ageng Pengging berkata, "Kalau manusia datang ke dunia melewati jalan hina, pasti melalui jalan itu pula dia pergi kepada ketiadaan." Sunan Kudus berkata, "Di manakah jalanmu itu? Aku ingin melihat." Ki Ageng berkata, "Ini ada pisau, sayatkan ke siku kiri saya." Sunan Kudus segera bertindak. Siku kiri Ki Ageng sudah disayat. Ki Ageng pun tewas. Sunan Kudus lalu mengucap salam. Terdengar suara Ki Ageng menjawab salam itu. Sunan Kudus berkata, "Orang mati bisa menjawab, pasti mendapat bantuan setan." Suara Ki Ageng sudah tak terdengar, sudah benar-benar mati. Sunan Kudus keluar dari bilik dan sudah menuju ke tempat 4 muridnya menunggu. Mereka kemudian langsung pulang ke Demak. Sementara itu di dapur, Ki Ageng Pengging selesai memasak. Lama menunggu, Ki Ageng tak jua menyuruhnya menjamu tamu. Nyai Ageng lalu mengintip kedua orang yang bicara di bilik. Namun Nyai Ageng hanya menemukan suaminya yang telah tewas. Nyai Ageng menangis sejadi-jadinya. Tanpa ingat sang putra yang masih kecil, Nyai Ageng menusuk diri hingga tewas. Mas Karepet yang saat itu baru bisa merangkak, menangis hebat di sela jenazah kedua orang tuanya. Seketika orang Pengging heboh. Para wanita menangis meratapi kematian tuan mereka. Sementara para lelaki mengejar orang yang telah berbuat curang. Namun yang dikejar telah pergi jauh. Orang-orang Pengging lalu mengirim utusan untuk memberitahu ke Tengkir. Tidak lama kemudian, Nyai Ageng Tingkir tiba di Pengging. Sambil menangis, Nyai Ageng Tingkir menggendong Mas Karepet. Setelah jenazah kedua orang tuanya dimakamkan, Nyai Ageng Tingkir membawa Mas Karepet pulang ke Tingkir. Di kota Demak, Sunan Kudus sudah melaporkan hasil lawatan ke Pengging. Ki Ageng Pengging sudah tewas.
Sultan merasa sangat bersukacita. Orang yang menjadi beban pikiran sudah disingkirkan. Kita tinggalkan negeri Demak. Alkisah, desa Sela semakin makmur dan sejahtera. Desa Tarup dan Sela telah disatukan di bawah pimpinan Ki Ageng Sela. Ki Ageng mempunyai 3 putra. Seorang diantaranya lelaki, namanya Raden Henis. Setelah dewasa, Raden Henis dinikahkan dengan seorang putri dari Ki Buyut Laweyan. Raden Henis lebih suka tinggal di Laweyan. Sang ayah pun mengizinkan. Setelah beberapa lama membina rumah tangga, Raden Henis mempunyai seorang putra lelaki yang sangat tampan. Sang kakek Ki Ageng Sela selalu membawanya ke Sela. Anak itu diberi nama Raden Pemanahan. Sang kakek sangat mengasihi sang cucu dan menganggap sang cucu sebagai ganti anaknya yang tinggal di Laweyan. Watak Raden Pemanahan, pemberani tetapi pendiam, membuat sang kakek semakin sayang. Meski masih mempunyai 5 saudara lagi, tetapi hanya Raden Pemanahan yang diminta tinggal di Sela. Di Sela, Raden Pemanahan dididik Ki Ageng bertani. Pada suatu hari, Raden Pemanahan ikut sang kakek ke sawah. Raden Pemanahan disuruh menunggu di gubuk tengah sawah. Raden Pemanahan tak keberatan, sementara Ki Ageng asik mencangkul di sawah. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Banyak petani lain yang merasa kedinginan hingga pulang. Raden Pemanahan bertahan di gubuk karena sang kakek tak mengizinkan pulang. Ki Ageng Sela masih terus mencangkul di sawah. Tiba-tiba datang seorang kakek tua yang tampak sudah pikun. Pakaiannya compang-camping. Kiai Ageng Sela sudah mengetahui bahwa yang datang bukan manusia. Ketika dekat si kakek ditangkap, namun si kakek melawan dan Ki Ageng terpelanting. Cangkulnya terlempar jauh. Ki Ageng sangat marah, lalu menerjang lagi. Keduanya segera terlibat pertarungan sengit. Raden Pemanahan ketika mengetahui sang kakek bertarung dan orang asing, segera lari ke desa untuk memberitahu orang-orang. Sementara itu, kedua orang tua itu masih terus bertarung sengit. Tanah sawah seketika menjadi kubangan lumpur, laksana dibajak. Lama-lama, si kakek tua mengalami apes. Tangannya bisa diringkus Ki Ageng Sela. Pada saat yang sama, Raden Pemanahan sudah sampai di desa. Dengan menangis, Raden Pemanahan memberitahu kepada orang desa bahwa sang kakek terlibat pertarungan melawan orang tua yang tak diketahui asalnya. Orang-orang desa lalu memukul kentongan untuk mengumpulkan orang banyak. Orang-orang desa Sela lalu beramai-ramai ke sawah. Sesampai di sawah, mereka mendapati Ki Ageng telah menangkap si kakek tua. Kedua tangan Ki Ageng masih memegangi si kakek itu. Raden Pemanahan sangat gembira sang kakek selamat dan tak kurang satupun. Raden lari dan berusaha memeluk sang kakek. Ki Ageng Sela berkata, "Jangan mendekat dulu cucuku, orang ini sangat berbahaya." Orang-orang Sela yang sudah dewasa kemudian mendekat. Ada 4 orang tetua mereka: Raga Jaya, Raga Menggala, Raga Wangsa, dan Raga Mulia. Mereka mengusulkan agar si kakek tua segera dibunuh saja. Ki Ageng berkata, "Ini bukan manusia." Wallahu a'lam. Aku pun tak tahu makhluk apa ini. Tidak boleh dibunuh. Mendekatlah. Kalian awasi saja. Si kakek tua tertunduk. Sudah diikat tangannya. Tali yang dipakai untuk mengikat diberi 2 doa. Si kakek tampak gelisah. Tampak si kakek sangat buruk rupa. Sekujur tubuhnya berbulu hitam panjang. Kakinya pendek, perutnya buncit, pundak brojol, tangan cekot dan berjenggot panjang. Lehernya panjang, tak serasi dengan badannya. Bokongnya tepos, bibirnya sumbing,
dan salah satu giginya cepat. Kumisnya tumbuh satu sisi. Kedua alisnya bertemu, Dei nonong, dan kepalanya kecil dengan rambut tipis dan jarang-jarang. Namun yang membuat orang-orang tak tahan adalah bau badannya sangat menyengat, sangat bacin dan menusuk hidung. Banyak orang tak tahan dan baunya dan mual-mual. Kebanyakan orang tak mau mendekat, hanya Ki Ageng yang tahan atas pertolongan Tuhan. Ki Ageng berkata pelan kepada sang cucu, "Nah, engkau pulanglah bersama orang desa semua. Hanya Raka Menggala dan Rangga Jaya yang boleh ikut denganku. Aku akan ke Demak untuk menyerahkan kakek tua ini. Kedua orang itu biar memeganginya." Kedua tetua Selo menyatakan kesanggupan. Kakek tua telah diserahkan kepada keduanya. Kiai Raka Menggala dan Rangga Jaya masing-masing memegang kedua sisi kanan kiri. Ki Ageng berkata kepada sang cucu, "Cucuku, engkau pulanglah bersama Raka Sentana dan Raka Mulya serta semua orang desa." Ki Ageng lalu meninggalkan sawah dan langsung menuju Demak bersama Rangga Menggala dan Rangga Jaya. Adapun Raden Pemanahan bersama penduduk desa Selo kembali ke desa mereka. Setelah beberapa hari berjalan, Ki Ageng tiba di kota Demak. Sementara itu, Sultan Demak sedang tampil di hadapan para punggawa. Telah hadir Kiai Patih Wanasalam, Kiai Wanapala, dan para punggawa lain. Tak lama kemudian, Ki Ageng Selo tiba. Sultan menyuruh Ki Ageng Selo agar maju. Ki Ageng lalu maju ke depan, berjajar dengan Kiai Patih Wanasalam dan Kiai Wanapala. Tawanan si kakek tua ditinggal di belakang dan tetap dipegangi kedua tetua Selo. Ki Ageng Selo berkata, "Paduka, saya hendak menyerahkan seorang tua ini. Orang ini sungguh aneh. Semula dia hendak menyerang hamba, lalu berhasil saya tangkap. Sekarang saya serahkan Paduka untuk memutuskan." Sultan berkata, "Baiklah Paduka, aku terima orang ini. Dia asalnya dari mana?" Ki Ageng menjawab, "Tidak kami ketahui asalnya. Orang itu tidak bisa bicara, seperti bukan manusia kebanyakan." Orang tua itu kemudian diperintahkan untuk dikurung. Kedua tetua Selo menyerahkan kepada para mantri. Setiap mantri yang menyentuhnya seketika jatuh terkapar. Yang dilirik pun mual-mual. Sultan berkata, "Lah, mengapa seperti itu Kanda? Apa sebaiknya dibunuh saja?" Ki Ageng berkata, "Saya serahkan semua kehendak pada Paduka." Sultan berkata, "Bagaimana Kiai Wanasalam dan Kiai Wanapala?" Kedua punggawa berkata, "Bila Paduka berkenan, sebaiknya dipenjara di kerangkeng besi. Sepertinya dia tidak bisa mati." Sultan berkata kepada Ki Ageng Selo, "Kanda Selo, kedua pembantumu suruh mengantar ke penjara Demak." Para mantri tampaknya tidak kuat mendekatinya. Ki Ageng menyatakan kesanggupan. Raka Menggala dan Rangga Jaya disuruh membawa kakek tua itu ke kurungan besi. Setelah dikurung, penjagaan diserahkan kepada para mantri. Kiai Ageng lalu minta pamit kembali ke Selo bersama Raka Menggala dan Rangga Jaya. Sultan sudah mengizinkan pertemuan hari itu dibubarkan. Setelah berada di kurungan besi, si kakek tua itu dijaga ketat oleh para mantri prajurit Demak. Lalu datang seorang nenek tua mendekati kurungan. Si nenek tua membawa guci berisi air. Mantri penjaga bertanya, "Hei nenek, apa yang kau kerjakan di sini?" Si nenek tua menjawab, "Aku ingin mengirim air kepada si kakek itu. Ketahuilah, dia itu suamiku." Belum lagi si mantri menanggapi, si nenek telah membersihkan air ke tubuh si kakek. Seketika
terdengar suara menggelegar. Kurungan besi porak-poranda, si kakek musnah bersama si nenek tua. Para mantri berjaga jatuh pingsan. Setelah gak lama, baru mereka terbangun. Peristiwa ini segera dilaporkan kepada Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan tersenyum dan berkata, "Si Wak Selo sepertinya memberi isyarat kelak keturunannya bisa mengobrak-abrik keturunanku. Wallahu a'lam." Sementara itu Kakek Selo sepulang dari kota Demak merasa menyesal, merasa bahwa apa yang dilakukan tidak pantas. Larangan bagi orang petapa menunjukkan kelebihan. Ki Ageng Selo sangat bertobat dan menenggelamkan diri dalam peribadatan. Sehari-hari tak pernah keluar dari biliknya, hanya sang cucu yang diperkenankan melayaninya. Pada suatu malam, Ki Ageng mendengar suara, "Anakku Selo, engkau telah dimaafkan Tuhan Yang Maha Besar. Ingatlah, kelak keturunanmu akan menguasai tanah Jawa. Tetapi kelak, ingatkan para anak cucumu 4 hal, yakni hasad, dengki, ria, dan kibir. 4 hal itu akan menggagalkan pencapaianmu. Seumpama engkau punya rumput alang-alang sebagai perumpamaan amalmu, 4 hal itu laksana api. Dalam sekejap, api bisa membakar rumput alang-alang tanpa sisa. Ingat-ingatlah hal itu anakku." Ki Ageng bersujud syukur kepada Tuhan. Hatinya kini tenang. Segala nasihat yang diterima melalui pesan suara itu akan dilaksanakan dengan baik. Ki Ageng lalu memanggil para anak cucu semuanya. Semua sudah hadir lengkap. Ki Ageng berkata, "Hai bocah-bocah, aku ingin katakan kepada kalian semua. Kalian dengarkanlah. Perkataanku ini aku beri nama Pepali. Pepaliku ini hargailah, akan memberi berkat selamat kepada kalian. Pepaliku adalah: jangan angkuh, jangan jahil, jangan serakah, jangan panjang tangan, jangan suka mencari pujian, jangan dengki. Watak yang demikian itu mendekatkan kepada kematian. Jangan suka menyeleweng, jangan gegabah, jangan congkak, jangan sombong, jangan suka nyinyir, jangan menyombongkan diri, jangan pemarah. Orang hidup harus waspada. Jangan suka berperilaku sembrono, itu mencelakakan. Jangan tak tahu malu. Orang hidup itu dicari kebagusannya, bukan bagus dalam rupa, tapi bagus dalam sikap kepada sesama. Pasti orang akan suka mendekatimu. Orang hidup punyalah rasa malu. Pertama, malu kepada Tuhan. Kedua, malu kepada sesama manusia. Kalau engkau tak menjaga malu, pasti terbuka aibmu, sehingga engkau malu kepada orang banyak. Janganlah ingin berkuasa, jangan suka kedukun, jangan suka bermain musik tanpa guna. Jangan suka berwatak seperti orang kaya, dan jangan suka berkata cabul. Jangan berwatak seperti kaum, jangan gemar menyunat uang zakat. Dalam hidup berhati-hatilah. Perhatikan raut muka orang. Tanggaplah melihat situasi. Jangan sampai tidak bisa mengenali orang baik dan orang buruk. Jangan kalian menuhankan emas dan harta. Jangan menuhankan busana. Jangan menuhankan kepandaian. Jangan menuhankan ilmu. Jangan menuhankan kekuatanmu. Semua itu bisa mencelakakan. Berbuatlah jujur. Jangan mencari penghormatan orang lain. Sulitnya orang hidup adalah membuat nyaman hati orang lain. Harus tepuk seliro terhadap hati orang lain. Jangan menghardik ayam yang makan beras, tapi halangilah saja. Kalau bertetangga, hendaknya menyapa. Kalau tidak suka, diamkan saja. Karena dia makan nasinya sendiri dan bukan tanggunganmu. Adapun terhadap keluargamu sendiri, buatlah nyaman hatinya. Jangan memaksakan kehendakmu. Jangan menyakiti hatinya. Jangan seperti Kisoma
yang memukul Kerbo supaya bisa membaca. Kerbo pasti tidak bisa membaca, karena itu Kerbo telanjang. Jangan disamakan dengan manusia. Kalau menyuruh hewan, jangan seperti menyuruh manusia. Dan jangan dipersalahkan ketika berbuat kerusakan. Ketahuilah, watak utama manusia berada dalam diri para pendeta. Karena itu, mereka punya tuah yang bisa membuat celaka padamu. Selalu berbuatlah baik dan jauhilah perbuatan buruk. Orang berbuat buruk akan menemui keburukan. Orang berbuat baik akan mulia sampai anak keturunannya. Bila kelak menjadi pembesar, jangan bertindak sewenang-wenang kepada orang kecil. Jangan memberi perintah sambil mengumpat. Hanya itu larangan bagi orang hidup di dunia, supaya selamat sampai kematian datang. Para anak cucu Ki Ageng Selo mendengarkan dengan taksim. Mereka sangat berterima kasih mendapat nasihat yang berharga. Kiai Ageng menyudahi pesan-pesan dan pertemuan pun bubar. Di lain tempat, Nyi Ageng Tingkir telah mengasuh Mas Karebet hingga menginjak usia remaja. Setelah tinggal di Tingkir, Mas Karebet dipanggil dengan nama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan bagus perilakunya. Semua wanita akan terpesona jika melihatnya. Banyak cewek tergila-gila asmara, namun Jaka Tingkir belum mau menikah. Sukanya bekerja di sawah. Pada suatu hari, Jaka Tingkir sedang mencabut bibit padi di sawah. Pada saat yang sama lewatlah Kanjeng Sunan Adi. Di depan Jaka Tingkir menyadari yang berada di depannya adalah seorang wali. Segera dia berhenti mencabut bibit dan sungkem mencium kakinya. Kanjeng Sunan Adi berkata, "Jangan engkau terlena bertani. Engkau sudah ditakdirkan sebagai tiang tanah Jawa. Dekatilah takdirmu dengan mengabdi ke Demak." Setelah berkata demikian, Sunan Adi menghilang. Jaka Tingkir menyesal tidak bertanya lebih jauh. Si Jaka lalu pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng berkata, "Benar anakku, yang baru saja bertemu denganmu adalah Sunan Adi. Kalau begitu, patuhilah perintahnya. Berangkatlah engkau ke kota Demak. Di sana, temuilah saudaramu yang menjadi lurah Suranata. Namanya Ki Ganjar. Mintalah dia mengabdikan dirimu kepada Sultan Demak." Jaka Tingkir segera berangkat ke Demak. Sesampai di Demak, Jaka Tingkir mendapat jalan yang mudah. Setelah mendaftar sebagai abdi, melalui Ki Ganjur lalu diterima dan ditempatkan sebagai lurah Punakawan. Tidak lama kemudian, ada pendaftaran prajurit Tamtama. Jaka Tingkir mendaftar dan ditempatkan sebagai lurah prajurit Tamtama. Pada waktu itu, ada seorang magang Tamtama bernama Dadung Awuk. Asalnya dari desa Kedung Pipit. Tingkah Dadung Awuk yang sombong membuat Jaka Tingkir jengkel. Dadung Awuk lalu ditusuk memakai gulungan daun sirih atau sadak. Seketika Dadung Awuk tewas di tempat. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Sultan Demak. Sultan Demak marah dan mengusir Jaka Tingkir. Jaka Tingkir meninggalkan Demak dengan rasa malu. Hendak pulang ke Tingkir, tidak berani bertemu sang ibu. Jaka Tingkir lalu pergi ke Pengking, sekalian ziarah ke makam ayah kandungnya. Di makam ayahnya, siang malam Jaka Tingkir berdoa dan bertaubat atas segala kesalahannya. Lalu, pada suatu malam ada pesan suara tanpa rupa. Suara itu mengatakan, "Anakku, berangkatlah ke Penyu Biru. Di sana engkau bergurulah." Pagi harinya, Jaka Tingkir berangkat ke Penyu Biru. Di sana Jaka Tingkir berguru kepada Ki Ageng Penyu Biru. Melihat perjalanan hidup Jaka Tingkir, Ki Ageng merasa kasihan.
Kiai Ageng lalu memberi cara agar Jaka Tingkir dapat kembali mengabdi di Demak. Kiai Ageng berkata, "Anakku, sungguh masih jauh dirimu dengan yang engkau harapkan. Namun, engkau jangan sekalipun menoleh dari tujuanmu. Ini, aku beri engkau sarana. Bawalah lempung ini, carilah seekor kerbau yang besar, lalu masukkan lempung ini ke dalam mulutnya. Dan lagi, aku beri engkau teman seperjalanan, kakakmu Mas Manca." Jaka Tingkir menyatakan kesanggupan. Bersama Mas Manca, Jaka Tingkir berangkat ke Demak. Di jalan, mereka melihat seekor kerbau yang amat besar. Kerbau segera diberi lempung. Seketika kerbau mengamuk hebat. Kerbau terus berlari dan menuju alun-alun Demak dan mengobrak-abrik segala yang ditemui. Para tamtama tadi yang sanggup menahan amukan si kerbau. Sultan Demak sangat kerepotan. Sultan lalu memanggil prajurit dan berkata, "Carilah Jaka Tingkir. Hanya dia yang dapat menundukkan kerbau itu. Kalau engkau bertemu dengannya, tanyakan kesanggupan melawan si kerbau. Kalau dia berhasil, segala dosanya kuampuni." Seorang prajurit berkata, "Paduka, saya kemarin melihatnya di jalanan." Sultan segera memerintahkan untuk mencari Jaka Tingkir. Setelah ketemu, lalu dibawa menghadap Sultan. Jaka Tingkir menyatakan kesanggupan. Segera Jaka Tingkir menuju alun-alun kota Demak. Si kerbau sudah siap menghadang. Jaka Tingkir menghadap dengan santai. Setelah si kerbau kecapean, Jaka Tingkir membalas. Dengan tangan kosong, Jaka Tingkir menempeleng kepala kerbau itu. Seketika, si kerbau jatuh tak lagi bangkit. Sultan Demak lalu memanggil Jaka Tingkir. Sesuai janji, Jaka Tingkir diampuni. Bahkan Sultan berkenan mengambil Jaka Tingkir sebagai menantunya. Beberapa tahun berlalu, Sultan Demak berpulang ke Rahmatullah. Semua wali sudah berkumpul di Demak dan mengadakan pertemuan untuk membicarakan siapa yang akan menggantikan Sultan. Para kerabat Demak sudah tidak ada lagi yang pantas mewarisi tahta. Para wali sepakat mengangkat Jaka Tingkir sebagai raja di tanah Jawa. Keraton kemudian dipindahkan ke Pajang. Semua kerabat keraton Demak juga sudah sepakat. Ada seorang kerabat Demak yang menjadi bupati di Jipang, masih keponakan mendiang Sultan Trenggana, yakni Arya Penangsang, atau juga dikenal sebagai Arya Jipang. Si Arya Jipang belum lega hatinya jika tahta beralih ke Pajang. Dia sendiri masih membawahi para bupati di wilayah timur. Arya Jipang bermaksud menentang Jaka Tingkir. Arya Jipang sudah bertekad akan mengajak bertarung Jaka Tingkir bila bertemu. Semangat Arya Jipang makin berkobar karena ada seorang wali yang mendukung, yakni Sunan Kudus. Kita kembali ke Selo. Kiai Ageng Selo sudah wafat. Tidak lama kemudian sang putra Kiai Ageng Hendis juga menyusul berpulang ke Rahmatullah. Kekuasaan di Selo kemudian dipegang oleh sang cucu Raden Pemanahan. Ki Pemanahan sudah berumah tangga dengan anak dari sang uwa, Nyai Ageng Sabah, yang sudah mempunyai seorang putra yang tampan. Ki Pemanahan kemudian memakai nama Ki Ageng Selo. Sultan Pajang sudah lama ingin mempunyai putra, tapi belum kunjung mendapatkan. Maka Sultan Pajang kemudian berkunjung ke Selo. Sesampai di Selo, Kanjeng Sultan bertemu dengan Ki Ageng Selo. Berkata Kanjeng Sultan, "Kanda, sudah lama aku ingin seorang putra, tapi tak kunjung mendapat anugerah Tuhan. Bila Kanda setuju, putra Kanda aku minta sebagai anak angkatku. Kelak, bila aku mempunyai putra sendiri, biarlah dia menjadi putra tertuaku yang akan masuk adik-adiknya."
Ki Ageng Selo berkata, "Hamba serahkan kepada Paduka. Saya tidak merasa punya anak. Anak hamba adalah milik Paduka." Sultan Pajang lalu pamit dengan membawa sang putra. Sesampai di keraton, Permaisuri sangat bersuka cita. Sudah lama Permaisuri mendambakan seorang putra. Maka, meski putra angkat, tetapi tetap dikasihi, layaknya putra sendiri. Si bayi kemudian diberi nama Raden Sutawijoyo. Tidak lama setelahnya Permaisuri mengandung. Setelah lahir anak lelaki, diberi nama Raden Penowo. Kedua putra hanya berselisih sedikit usianya, tampak seperti putra kembar. Keduanya selalu rukun bermain bersama, layaknya saudara kandung. Setelah mengangkat putra, Sultan pun mendapat banyak putra kandung. Setelah Sutawijoyo besar, kemudian diberi rumah sendiri di utara pasar. Maka sering dipanggil Raden Ngabai Loring Pasar. Raden Penowo kemudian diangkat sebagai putra mahkota dengan nama Pangeran Adipati. Pada suatu hari, Arya Jepang dipanggil Sunan Kudus. Arya Jepang segera berangkat ke Kudus dan menghadap Kanjeng Sunan. Sunan Kudus berkata, "Engkau kutanya, keberanianmu melawan Sultan Pajang dan Sunan Prawoto." Kedua orang itu mendua. Orang mendua hukumannya mati. Arya Jepang berkata, "Saya sanggup melawan keduanya, baik cara halus ataupun cara kasar. Bila sudah ada izin Paduka, tidak siang atau malam, hamba tidak takut melawan Sultan Pajang maupun Sunan Prawoto." Sunan Kudus berkata pelan, "Baiklah anakku, bila engkau sanggup, sebaiknya dilakukan secara halus. Kalau memakai cara kasar, taurung terjadi perang besar, akan rusak negerimu." Arya Jepang mengatakan kesanggupan, segera mohon pamit untuk melaksanakan perintah. Sunan Adilangu, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga, disebut Sunan Adi karena tinggal di Adilangu Demak.